Selamat pagi warga Indonesia, jumpa lagi ya bersama gua Ilham ya. Masih sama lah pembahasan kita, yaitu tentang seputar rumah susun ya. Jadi aspek yang berkaitan dengan rumah susun, aspek hukum tentunya yang berkaitan dengan rumah susun. Gua Ilham ya, tadi udah gue perkenalkan, gua dosen di Universitas Pancasila. Semalam gue kumpul dengan beberapa teman-teman gue ya, dari beberapa daerah ya, kumpul di Jakarta, kemudian diskusilah kita ya sampai malam ya, sampai jam 12 malam pada saat itu. Ada diskusi yang menarik pada malam itu ya, dari teman-teman lingkaran diskusi ya. Mereka mendiskusikan bahwa di daerah mereka belum ada tuh yang namanya peraturan gubernur seperti di Jakarta, atau peraturan wali kota seperti di Bogor, atau juga peraturan wali kota juga seperti di Tangerang yang mengatur khusus tentang P3SRS. Maka pada tingkat daerah tidak ada peraturan kepala daerah. Pemerintahan daerah mereka menganggap tidak bisa membentuk P3SRS karena belum ada aturannya menurut mereka. Apakah benar ya seperti itu? Ketika daerah belum memiliki peraturan tentang pembentukan P3SRS ya, apakah kemudian pembentukan P3SRS menjadi tidak bisa dilakukan? Nah, ini yang menjadi diskusi kemarin. Nah, dan ini pula yang coba akan saya bahas pada video kali ini ya, tentang ya apakah ya kita harus menunggu dulu ada peraturan daerahnya ya, bagi teman-teman di daerah, atau langsung membentuk saja P3SRS. Kita saksikan aja video kali ini. Dari diskusi malam dengan teman-teman gue ya cukup larut memang ya, juga cukup melelahkan, ditambah lagi ada gempa ya. Jadi kita di dalam gedung juga sebenarnya agak-agak khawatir ya, tapi karena banyak teman-teman dari daerah yang hadir, jadi menarik diskusinya. Terkait dengan topik ini ada dua hal yang akan gue sampaikan. Yang pertama dulu nih ya, bahwa jawabannya ya tetap akan membentuk P3SRS. Kenapa? Karena keberadaan peraturan daerah itu ada ya menurut regulasi ya, nanti saya jelaskan, itu ketika dianggap diperlukan ya, baik ya, ketika dianggap diperlukan, maka pemerintah daerah yaitu dapat membuat peraturan pada tingkat daerah, baik peraturan gubernur, bupati, ataupun peraturan wali kota yang mengatur tentang P3SRS. Kalau tidak diperlukan, dia tidak perlu membentuk peraturan tingkat daerah tersebut. Ya, kenapa? Ya, kita lihat dulu. Ya, pengaturan tentang P3SRS sebenarnya sudah selesai ya. Sudah selesai sebenarnya kalau saya menyatakan di Undang-Undang 20 2011 ya, pasal 74 sampai 74, 75, 76, 78 itu sudah mengatur tentang P3SRS. Pasal 78 ini kan memerintahkan adanya peraturan pemerintah. Jadi ada perintah delegasi ke dalam peraturan pemerintah. Ya, di peraturan pemerintahnya juga sudah selesai diatur di situ ya. Lengkap sekali diaturnya ya. Dari pasal 89 kalau saya tidak salah ya, sampai ke pasal 103. Cukup banyak pasal yang diatur, bahkan tahapan pembentukannya juga diatur, mulai dari tahap sosialisasi, tahap pendataan, pembentukan PAMU, sampai pelaksanaan musyawarah diatur di dalam PP-nya sudah secara lengkap. Nah, pasal 103-nya bahkan memerintahkan lagi adanya peraturan menteri. Nah, peraturan menterinya juga cukup luas pengaturannya ya, dari persiapan pembentukan sampai pelaksanaan musyawarah. ADART diatur di dalam lampirannya secara lengkap, dan bagaimana penyerahan pengelolaan ketika sudah terbentuk P3SRS juga sudah diatur di dalam Permen tentang P3SRS, yang lebih tepatnya di dalam Permen 14 ya tahun 2021 tentang pembentukan perhimpunan pemilik satuan rumah susun. Sudah sangat lengkap diatur di dalam permennya. Artinya dalam tingkat regulasi sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya ada peraturan tingkat daerah ya, tidak perlu. Kalau menurut pendapat saya tidak diperlukan lagi karena sudah ada di dalam undang-undang. Ingat, sudah ada dalam undang-undang, sudah ada di dalam tingkat PP, sudah ada di tingkat permen yang khusus mengatur tentang P3SRS. Nah, di dalam pasal 42, yaitu di dalam permen ya, Permen 14 pasal 40, dia dirumuskan di situ dalam hal diperlukan. Dalam hal diperlukan, saya ulang, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan tingkat daerah yang berpedoman pada peraturan menteri ini. Artinya ya kan, bukan kewajiban
ya bagi pemerintahan daerah untuk membuat peraturan tingkat daerah yang mengatur tentang P3SRS. Bukan pula keharusan, bukan pula kewajiban, keharusan atau perintah, bukan. Ini kebolehan. Ini kebolehan, dia boleh membuat, boleh tidak. Bahkan frasanya dalam hal diperlukan. Wah, luar biasa. Tidak ada kewajiban pemerintahan daerah untuk membuat peraturan tingkat daerah. Dan artinya pula, ya kan, teman-teman di daerah dapat langsung membentuk P3SRS tanpa harus menunggu adanya peraturan tingkat daerah, karena memang tidak diwajibkan dan juga tidak diharuskan ada peraturan tingkat daerah. Mereka membentuk P3SRS nih teman-teman di daerah, ya daerah dalam arti yang belum memiliki, yang belum ada, jangan belum memiliki ya, belum ada tentang peraturan tingkat daerah mengatur P3SRS, bisa mengacu langsung ke dalam undang-undang, langsung ke dalam PP, bahkan bisa langsung ke dalam permen yang sudah tuntas nih di dalam Permen 14. Ini sangat teknis Permen 14 ya, sangat teknis sekali. Bisa melihat ketiga peraturan itu langsung saja membentuk P3SRS. Itu jawaban saya pada saat itu waktu diskusi dengan teman-teman ya dari beberapa daerah. Yang kedua, ini yang tadi yang pertama. Nah, yang kedua, ketika pun dianggap dibutuhkan untuk membentuk peraturan tingkat daerah baik Pergub maupun Perda maupun peraturan wali kota, peraturan bupati, kalau dianggap diperlukan nih ya, kalau dianggap diperlukan, regulasi atau peraturan yang dibuat dalam tingkat daerah tersebut tidak boleh ya bertentangan dengan peraturan menteri, jelas harus berpedoman. Memang ya di Undang-Undang Nomor 20 2011 yaitu di pasal 6 yang mengatur tentang pembinaan ya, pemerintah provinsi itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan. Dalam rangka melakukan pembinaan tersebut, dia dapat melakukan pengendalian, dapat melakukan pengawasan, dapat melakukan pengaturan. Artinya memang ya diberikan kewenangan untuk mengatur ya. Dan untuk mengatur yang dia tentu membuat peraturan ya, itu dalam tingkat daerah. Tapi harus diingat pasal 84 ya dalam Undang-Undang Nomor 20 2011 ya, secara jelas dirumuskan di situ harus berpedoman ya. Jadi walaupun dia mau membuat peraturan harus berpedoman kepada NSPK atau peraturan yang dibuat pada tingkat pusat. Jadi tidak bisa sewenang-wenang untuk membuat peraturannya ya, dengan tidak mempedomani peraturan pada tingkat pusat. Ya, jadi dua nih penekanannya, dalam peraturan menteri jelas dalam hal diperlukan. Ya, begitu pula di dalam Undang-Undang Nomor 20 ya sebagai pelaksana dari pembinaan, yaitu dia diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan itu pun harus berpedoman pada peraturan tingkat pusat. Artinya peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati yang akan dibentuk ya, yang mengatur tentang P3SRS tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri, PP, dan undang-undang yang mengatur tentang P3SRS. Saya ambil contoh misalnya, ya, ini harus hati-hati di dalam merumuskannya. Misalnya ya, tentang syarat daripada pengurus. Syarat dalam pengurus itu di dalam permen sudah ditentukan secara limitasi. Frasa yang digunakan terdiri atas, bukan sekurang-kurangnya. Yang bisa terdiri atas ya. Jadi syaratnya itu harus berumur 21 tahun misalnya. Ya, 21 tahun, warga negara Indonesia, tidak sebagai pengurus lain di tempat lain, dia juga berdomisili harus di tempat itu dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan antara pengurus dengan pengawas. 5 syaratnya ya, itu limitasi ya. Kemudian tidak boleh itu ditambah-tambah misalnya di dalam peraturan gubernur, peraturan wali kota atau peraturan bupati. Ya, kecuali kalau di dalam permennya dirumuskan sekurang-kurangnya. Ya, artinya boleh saja dilengkapi. Tapi kalau sudah dirumuskan secara limitasi, tidak boleh ditambah-tambahi. Maka ya saya menekankan kembali, sebenarnya yang dimaksud nih ya, yang dimaksud oleh Permen 14 bahwa boleh dibuat peraturan dalam tingkat daerah ketika dianggap perlu, itu hal-hal teknis yang tidak diatur secara rigid di dalam Permen 14. Misalnya apa? Misalnya tata cara pendaftaran P3SRS. Nah, tata cara pendaftaran P3SRS ya, itu tidak diatur ya di dalam Permen 14. Artinya pemerintah daerah bisa membuat peraturan bagaimana nih tata cara pendaftarannya.
Ya berkasnya apa? Ya bagaimana ini bentuk format daripada pendaftarannya, prosedurnya seperti apa? Itu yang perlu diatur. Atau nih contoh lainnya, pembinaan. Kita ingat pelaku pembangunan itu punya kewenangan untuk memfasilitasi. Nah, dalam melakukan fasilitasi itu tidak boleh dimaknai terlalu jauh. Nah, kalau dia memaknai terlalu jauh, ada pembinaan dalam bentuk pengendaliannya, pengawasan. Bagaimana bentuk pengawasan dari pemerintahan daerah? Itu yang perlu dibuat peraturannya. Jangan mengulang peraturan yang ada di tingkat menteri ya, yang sudah diatur, atau merubah sesuatu yang sudah diatur dalam peraturan tingkat menteri, yaitu peraturan menteri 14 tentang P3SRS ya, Permen PUPR ya, khususnya situ ya. Tidak bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya diatur kembali berbeda ya, akibatnya nanti pembentukan P3SRS itu akan berlarut-larut. Kenapa berlarut-larut? Karena ada multi interpretasi, ada pengaturannya berbeda. Ini mengatur seperti ini, yang ini mengatur seperti ini. Akhirnya menjadi berlarut-larut, ada multi interpretasi. Nanti ada kepentingan yang maksud untuk menafsirkan. Maka sekali lagi ya saya tekankan bahwa jika dianggap perlu, boleh membuat peraturan tingkat daerah. Akan tetapi harus mengacu kepada peraturan menteri, PP, dan undang-undang yang mengatur tentang P3SRS. Itu aja ya dari saya. Ya salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu lah pada video-video yang lainnya.